Hai, shalom. Ngobrol lagi bareng Susi Herawati di YouTube channel Susi Herawati. Jangan lupa di-subscribe ya. Uh. Eh, Kali ini Susi mau bahas soal tentang Tuhan. Tuhan itu tidak diam gitu. Tentang itu ada hubungannya sama usaha kita, maksudnya pekerjaan kita, usaha kita, karir kita, kehidupan kita, perekonomian kita. Kita tahu kalau masing-masing dari kita itu, kita semua ada yang usaha sendiri, ada yang bekerja, ada yang nyambilan, pokoknya ada yang jadi ibu rumah tangga. Yang saya mau bilang hari ini adalah tips gimana usaha kita bisa, beberapa tips kecil gitu ya, usaha kita bisa lancar, bukan lancar sih, maksudnya usaha kita bisa berjalan dengan baik di tengah tahun yang kering dan gersang. Jadi walaupun tahun-tahun ini, 2 tahun ini kering dan gersang, kita masih bisa berjalan dan menghasilkan. Kita nggak tahu tahun ke depan itu apakah akan normal atau tidak, kita nggak tahu. Tapi yang kita tahu bahwa tahun ini, saat ini, kekeringan masih ada di negeri kita, yaitu tentang perekonomian, keuangan. Yang saya mau cerita soal usaha ya, apapun juga jenis usaha kita, mau usaha kecil, usaha besar, kalau usaha kita dari kecil dulu aja, kalau kita sudah libatkan Tuhan di awal, itu saya mau kasih tahu sebelumnya, kalau kita mau libatkan Tuhan Yesus di awal kita usaha, kita percaya, seperti saya waktu awal usaha, saya libatkan Tuhan. Dalam 1 tahun saya merasa, nggak 1 tahun full sih, dalam kurang lebih 1 tahun itu saya merasa bahwa usaha saya itu nihil, nggak ada penghasilan, nggak ada untung ada tapi nggak tahu gimana, nggak bisa nabung. Tapi akhirnya saya tetap jalankan, saya tetap komitmen dengan diri saya sendiri bahwa apa yang sudah saya lakukan dalam usaha saya itu, saya nggak boleh menyerah, saya nggak boleh tinggalkan. Apalagi saya saat itu sudah ada customer gitu, jadi saya nggak boleh tinggalkan, main kabur gitu ya. Tapi enggak, saat itu yang saya pikirkan adalah komitmen bahwa saya harus jalan terus karena pelanggan-pelanggan sudah bayar gitu. Dan sambil berdoa sama Tuhan, sambil percaya bahwa apa yang saya kerjakan itu sudah ada dalam rencana Tuhan. Waktu-waktu di awal-awal saya usaha, 1 tahun pertamanya itu emang saya nihil, belum bisa nabung ya. Tapi puji Tuhan masih bisa bayar gaji, masih bisa modalnya, masih bisa jalan terus muter gitu. Dan saya merasa tahun-tahun di awal saya catering itu, 4 tahun lalu itu, saya merasa Tuhan itu sepertinya diam. Tapi diamnya itu, Tuhan itu bukannya dia diam gak mau melakukan apa-apa, bodoh amat, enggak. Tuhan itu enggak bodoh amat, Tuhan itu diam begini nih, sambil ngeliat kita gini, dia ngeliatin kita terus. Apa kita tetap nggak nyerah gitu dalam prosesnya Tuhan, atau kita nyerah? Kalau misalnya Tuhan lagi lihat begini terus kita nyerah, itu Tuhan tuh udah sedih, udah ya kok nyerah gitu. Tapi kalau misalnya kita tetap bertahan dan tidak nyerah, itu Tuhan lihat loh, Tuhan akan campur tangan, Tuhan akan nunggu saat yang tepat untuk membuat kita itu naik, memberkati kita. Tunggu saat yang tepat. Saat yang tepat itu apa? Tuhan mau lihat apakah di saat kamu sedang jatuh, turun di bawah, apakah kamu terus panggil nama Tuhan, terus andalkan Tuhan, tidak andalkan manusia. Ketika saatnya tiba, Tuhan melihat
kita andalkan Tuhan terus, dia akan turun tangan. Dia nggak begini lagi, tapi dia akan pegang. Saat dia pegang itu, satu orang pun nggak akan bisa menutup jalan yang Tuhan sudah buka buat kita. Kalau Tuhan sudah campur tangan, bahkan ada orang-orang di sekitar kita pun yang mau menjatuhkan kita, mau membuat kita turun nggak akan pernah bisa, karena ada Tuhan di dalam hidup kita. Tuhan yang megang hidup kita, Tuhan yang membuat naik, Tuhan yang buka, nggak ada yang bisa tutup. Jadi saat di tahun-tahun kekeringan itu, kita tetap andalkan Tuhan. Itu kita percaya, walaupun rasanya di mana-mana usaha banyak yang jualannya sama, jual makanan kantinnya banyak, kantin di luar sana, banyak catering di luar sana, banyak usaha-usaha makanan di luar sana. Seperti saya jual usaha makanan, walaupun banyak makanan yang sama yang dijual gitu di mana-mana gitu, tapi entah kenapa Tuhan akan kirimkan pelanggan-pelanggan baru ke kita gitu. Entah dari mana, walaupun ada pelanggan yang keluar, entar ada masuk lagi banyak, entah dari mana. Itu saya percaya itu campur tangan Tuhan. Walaupun kita percaya kalau Tuhan akan tolong kita, kita juga harus bekerja, kita juga harus usaha. Seperti saya usaha cari jalan lain gimana caranya supaya naikin usaha, yaitu seperti posting iklan, posting terus gambar-gambar iklan, terus di Google apa segala macem. Tapi saya percaya banyak orang juga yang posting iklan segala macem, mereka nggak tahu mereka sudah habiskan berapa banyak juta-jutaan iklan tapi masuk sedikit. Tapi saya sangat percaya sama Tuhan. Waktu saya berdoa sama Tuhan, saya nggak mau Tuhan iklan sampai banyak-banyak begini Tuhan, tapi nggak ada hasilnya. Saya cuma mau iklan sedikit aja, nggak mau banyak-banyak, karena saya nggak mau utang. Saya dari awal usaha itu saya nggak hutang, selalu saya tunai. Jadi apapun yang saya belanjakan, itu yang paling penting tipsnya untuk usaha itu adalah satu, kita nggak boleh utang, selalu harus tunai. Mau daging, mau beli sayur, mau beli apapun juga, untuk modal kita itu harus tunai, nggak boleh utang. Karena kalau kita utang itu kita akan terjerembab, kita akan jatuh ke dalam hutang yang besar. Nanti kita akan kelilit, nanti malah akan membuat usaha kita makin jatuh, makin ketarik ke bawah. Jadi tipsnya itu adalah supaya usaha kita baik, berjalan dengan lancar. Nomor satu tipsnya adalah mengandalkan Tuhan. Nomor 2 itu kita nggak boleh utang gitu. Kita harus bayar cash ke semua supplier. Terus lalu yang berikutnya tipsnya, kita percaya kalau kita sudah berdoa, sudah connect sama Tuhan, Tuhan pasti kasih hikmat gitu loh. Jadi kayak misalnya saya iklanin masak makanan gitu kan, kok iklannya kenapa nyebar sampai ke daerah-daerah yang jauh? Tiba-tiba Tuhan kasih hikmat. Oh iya ya, saya tahu nih. Ini di sini nih kamu salahnya gitu. Dalam hati seperti hikmat Tuhan. Oh ya, saya perbaikin targetnya itu, jangan jauh-jauh. Akhirnya saya dapat hikmat Tuhan, saya dapat target yang dekat. Akhirnya lumayan, puji Tuhan. Tuhan kasih pelanggan-pelanggan yang dekat-dekat gitu, yang baru-baru. Yang ketiga adalah hikmat Tuhan gitu. Jadi pertama kita harus andalkan Tuhan. Kita percaya sama Tuhan, andalkan Tuhan, dekat dengan Tuhan, cling with Jesus, dekat dengan Jesus. Kedua, kita harus usaha itu harus tunai, nggak boleh utang-utang. 3, harus dapat hikmat Tuhan. Nah, dan yang seterusnya nanti akan saya share kembali bagaimana cara sukses kita untuk berusaha di dalam Tuhan Yesus, supaya kita bisa punya sukacita, damai sejahtera, usaha kita maju, dan duit kita banyak.